sore-sore, Pak, kalau Oh menurut gitu? saya. Oh iya, nggak apa-apa kan. Iya, Pak. Lanjut aja nih, Pak. Boleh lanjut lah, lo pimpin. Oke, untuk mempersingkat waktu, eh, silakan kepada kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sore ini kami kelompok 8 akan melakukan presentasi mengenai pendidikan demokrasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Ada saya Muhammad Asqal Fadli, ada juga Iqmal Niami, selanjutnya ada Muhammad Jafar dan juga Alamsyah Diputra. Yang terhormat Bapak Nurzengki Ibrahim, kami akan melakukan presentasi. Boleh dilanjut? Pendidikan demokrasi. Oke. Sebentar, maaf, ada salah gue. Materi yang pertama ada pengertian pendidikan demokrasi. Bisa di next, Mas. Pengertian demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai status perannya dalam masyarakat. Hakikat pendidikan demokrasi adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Next. Yang kedua ada berpikir kritis dan berpikir demokratis. Pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah tidak akan lepas dari peran guru dan kurikulum. Yang kedua, membantu mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang bermartabat dan mampu mengantarkan generasi bangsa menjadi manusia yang kompetitif di tataran internasional. Yang ketiga, mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Next. Baik, selanjutnya saya akan membacakan urgensi pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi, ada dua hal yang harus ditekankan, yaitu sebagai konsep dan kedua sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna, dan sikap perilaku yang tergolong demokratis. Sedangkan sebagai praksis, sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem, kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu. Apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti-demokrasi.
Selanjutnya, pentingnya pendidikan demokrasi untuk guru. Tugas seorang pendidik adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan praksisnya, sehingga peserta didik memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi. Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Oke, selanjutnya ada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan tentang sistem pendidikan nasional. Dinyatakan pula bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus juga berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Nah, terus pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan, baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi, mengemban misi sebagai pendidikan nasional. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintah yang demokratis. International Commission of Juris sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rules of law. Nah, syarat-syaratnya itu ada 6 ya, kurang lebih yang dasar ya supaya terselenggaranya pemerintah yang demokratif di bawah rule of law itu. Jadi yang pertama, ini kudu diperhatikan ya, itu ada perlindungan konstitusional. Nah, yang kedua ada badan kehakiman yang tidak memihak. Ya, jadi antara pejabat sama rakyat biasa sama lah ya itu hukumannya ya harusnya. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Terus yang keempat, itu kebebasan berpendapat ya. Ya, kebebasan jangan ada milit-militan. Yang kelima, kebebasan berserikat dan berposisi. Terus yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Itu kenapa kita belajar PKN sekarang. Oke, jadi bisa next. Maaf karena sedang azan ya. Saya rasa di stop dulu sebentar. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Nah, menurut Abraham Lincoln, berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau bahasa Inggrisnya, demokrasi is government of the people, by the people, for the people. Yang kemudian kita kenal dengan demokrasi modern. Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat manusia. Itu. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dari Bapak Nur Sengki ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi? Yang lain dulu, silakan. Yang lain dulu. Baik, terima kasih kepada kelompok 8 telah mengungkapkan hasil presentasinya. Diberikan kepada teman-teman yang lain. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 8? Dipersilakan. Ya, kalau belum ada, saya kasih sesuatu ya. Kalau ngelihat tadi yang disajikan itu ada internasional ya. Jadi internasional kalau nggak salah gitu. Alam Shah ya, Jafar.
Aska ihmal, kalau nggak salah gitu ya, di tulisannya ya, bener nggak? Ada tulisan internasional. Ada Pak, adanya fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tadi kita membahas tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kalau secara internasional ada, yaitu di tujuan pendidikan demokrasi dan mampu mengantarkan generasi bangsa menjadi manusia yang kompetitif di tataran internasional. Seperti itu, Nah Pak. itu bener kan Aska, yang ketangkep itu kompetitif. Jadi saya nyebutin internasionalnya, kamu lengkapin ya. Bener nggak Aska? Iya, Pak. Itu kompetitif. Waktu saya nanya sama si Dino, ya seperti tadi, itu kompetitif. Jadi waktu Anda menulis itu, ya enggak? Ya harus. Nah yang paling mendekati kompetitif itu ya ini, pendidikan teknologi informasi. Bener nggak Aska yang kamu bacakan tadi, saya bilang internasional. Apa itu internasionalnya? Kompetitif. Nah kompetitif itu artinya kita bisa setara, sejajar gitu loh. Bener nggak Lamsa? Ya kan? Setara, Bener, Pak. sejajar. Enggak Aska? Nah, kalau setara Iya, Pak. sejajar kita nggak mau mulai gimana? Makanya kemarin tuh ada bagus itu ya. Cuman nggak dilengkapi gitu. Yang kemarin sudah ada tuh. Yang dibikin. Nah dilengkapi isi itu. Supaya yang dibikin kemarin itu aplikasi yang dibikin kemarin itu kan baru 2 item itu kalau nggak salah diisi. Kan saya udah bilang waktu di SD kelas 6 itu guru sekolah kelas 6 itu luar biasa dulu, penentu ya, penentu. Saya di kelas 3 dulu kan sistem kuartal itu naik percobaan. Kalau umpamanya di kuartal pertama nggak bagus, turun di kelas 3, kelas 4 itu. Nah ternyata saya bisa lanjut. Nah di kelas 6 gurunya bagus ini. Jadi karena pendidikannya bagus ya, suaminya itu insinyur ya, ITB. Satu-satunya guru yang diantar pakai mobil dia tuh. Jadi nunggu di, sekarang namanya Mas Miskun, dulu sebelum ke dalam itu nggak ada jalan mobil, jalan kaki dia, ibu guru itu diantar suami turun di Mas Miskun. Itu bikin tentang mading, majalah dinding, hampir sama dengan yang dibikin ini, harus continue diisi. Nah saya waktu itu diangkat sebagai ketua. Nah setiap hari itu ada isinya, entah itu tulisan dari teman-teman mengenai nari, mengenai masak gitu ya, terus main olahraga mamase, saya tempel tulisannya walaupun sedikit. Nanti saya tempel akhirnya penuh itu ruang waktu itu kan papan bor ya namanya, blackboard bukannya whiteboard sekarang, itu terisi. Jadi setiap hari minimal yang ini saya sisain itu, saya sisain setengahnya, yang baru saya masukin. Nah besoknya lagi hari ketiga yang setengahnya tadi saya sisain saya ganti. Jadi setiap 3 hari itu full wajah baru, ada tekniknya. Nah jadi kembali ke cerita tadi, kompetitif internasional. Nah kalau kompetitif internasional, demokrasinya apa gitu loh. Nah apanya itu ada titik-titik. Nah misalnya kita ambil contoh, masa di parlemen dia berantem, ya kan? Masa di dewan dia berantem? Persoalan cuma sepele, karena ketok palu. Nah berarti dia nggak dilatih. Saya waktu ikut organisasi ngambil yang positifnya aja. Bagaimana cara ngetok palu? Pertama ngetok palu pertama itu terminnya 15 kali. Ketok palu 1 itu 15 kali. 15 kali 15 menit. Per 15 menit turun.
Ketok palu yang kedua 10 menit, dipakai jeda, nggak boleh langsung ketok 1, 2, 3. Nggak setuju ya, nggak boleh begitu. Itu berarti nggak kompetitif. Gitu, nggak kompetitif. Jadi ketok palu aja itu di dalam sidang 15 menit pertama, ketok palu yang kedua itu dia berjalan 10 menit. Ketok palu ketiga ya itu berjalan 5 menit. Pas 5 menit baru ketok palunya 1, 2, 3. Gitu, Aska, Iqmal, Alamsa, isi itu. Supaya kompetitif, orang kan ngelihat. Wah iya, wah, luar biasa nih mahasiswa PTI, UNJ gitu. Jadi luar biasa, kompetitif, sederhana kan, itu kan demokrasi. Bagian yang harus diberi wajah. Nah, apa misalnya yang ada di situ? Simpel-simpel aja gitu. Misalnya bagaimana ada seorang pramuka menyeberang ibu-ibu yang dari pertama sulit untuk menyeberang. Ya, dia bikin tanda stop gitu. Tanda stop karena itu darurat, karton bikin stop. Dia nunjukin kan supaya ada lalu lintasnya itu berjalan. Ini jangan stop gitu, muntang-muntang pramuka langsung menjalan aja, orang lain lagi jalan di stop. Nah, ada aba-abanya gitu. Jabar, ada aba-abanya. Jadi harus ada tangan yang tulisannya stop gitu ya. Sehingga dari jauh mereka mengurangi. Yang dari jauh kan ada kelihatan tuh aba-abanya ada tulisan stop. Nah, stopnya itu gambar apa? Yaitu gambar strip merah kan. Nggak pakai stop, ini nggak kelihatan dari jauh kan. Dari jauh nggak kelihatan. Nah, itu ada apa-apa. Sehingga waktu Anda seorang pramuka tadi menyeberangi ibu-ibu yang tadi ingin menyeberang, itu tertolong. Nah, itu salah satu bentuk karakter kan. Kita suka ngomong karakter, tapi tidak pernah melakukan itu. Nah, di dalam tulisan yang ada di situ, isi. Itu salah satu contoh, isi. Nah, kemarin kan yang pertama kali kalau nggak salah ngisi adalah bagaimana keturunan orang di Madagaskar kan. Nah, itu ternyata orang Indonesia. Itu salah satu contoh demokrasi. Nah, kalau nggak salah ada yang di halaman berikutnya ya. Ada kata-kata yang ditulis adalah bagaimana pendidikannya itu di sekolah tadi, ya diajarkan melalui pendidikan tadi demokrasi itu tertulis bisa mewarnai ya di situ. Aska, ada nggak di situ kamu menulis sama teman-teman? Aska, bisa mewarnai, coba cari. Bisa mewarnai. Bisa mewarnai, Pak. Iya, kamu kan nulis tuh. Ntar Pak, kita cross check lagi. Iya, penting cross check. Link ini Pak adanya Pak. Apa tuh? Kayak ini pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, begitu Pak. Nah, itu. Tadi saya ngomongnya apa, Aska? Mewarnai Pak. Mewarnai. Mewarnai. Itu. Jafar tuh udah kejawab tuh, Aska.
Alamsa. Jadi apa yang kita tulis harus bisa dikuasai. Coba ulang lagi, Jafar. Ini Pak, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Nah, itu martabat yang saya mau ambil tuh ya. Gimana mau bermartabat di dunia internasional gitu. Sementara waktu kita tidak pernah memberi wajah internasional. Kita ambil contoh ya. Gedung sekretariat ASEAN adanya di mana? Di Indonesia. Bener nggak, Jafar? Yang ada di itu sebelum kita dari sebelum ke Blok M itu kan ada Al-Azhar ya, dekat Al-Azhar. Iya Pak, ada Al-Azhar. Itu depannya kejaksaan kan. Nah, itu depan kejaksaan itu jalannya itu kalau sebelah kanan kita dari Tamrin Sudirman, nah mengarah ke sana patung gitu. Nah, itu perapatan di situ. Nah, di sebelah kanannya itu Departemen Luar Negeri ya. Nah, di sebelahnya itu kiri itu ada gedung ASEAN. Coba Anda ke sono, sepi. Sepi, beda dengan gedung PBB rame ya. Dengan masalah. Nah, ini sepi. Karena apa? Karena kita tadi martabat gitu loh. Cuma negara besar di ASEAN. Nah, sementara waktu kita ambil contoh. Nah, buktinya apa sih Pandan Ligita itu diambil, itu gak bermartabat. Buktinya Timor Leste mau pindah. Buktinya apa? Papua mau pindah, mau memerdekakan diri. Buktinya apa? Maluku Selatan ingin memerdekakan diri. Konon menurut data Cirebon juga ingin memerdekakan diri ya. Apalagi Aceh. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengakomodir keinginan orang-orang Indonesia. Nah, itu kan dari Sabang sampai Merauke. Bener nggak, Jafar? Bener nggak, Alamsah? Benar Pak. Nggak mengakomodir. Nah, bagaimana caranya? Anda sebagai seorang IT, beri informasi. Sehingga pendidikan demokrasi itu jelas. Jadi pendidikan demokrasi itu bisa melalui apa? Formal, informal, ya kan? Nah, kan meeting itu kan pertemuan, ya kan? Atau rapat, silakan. Nah, jadi artinya seperti zaman dulu tanggal tahun 2028 ya. Mereka mengatakan bangsa kita itu bangsa satu nusa, anak muda dulu semuanya ya. Berbangsa satu, berbahasa satu, tanah air Indonesia. Nah, pada saat waktu itu Bagi Ruda Soekarno menampilkan lagu Indonesia Raya, menampilkan bendera merah putih. Nah, itu yang diambil. Jangan seperti sekarang, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda yang di depannya. Jangan berbeda-beda, tetap satu salah itu. Itu salah. Karena nggak sesuai dengan apa amanat dari tahun 1928. Apa itu Sumpah Pemuda itu? Yang pertama adalah nggak ada kata berbeda, tapi bersatu. Konsepnya bersatu. Ada Yongyapan, Yongselebes, dan lain sebagainya. Itu bersatu. Gitu. Nah, ini teman-teman di sini kan anak muda semua nih, anak zaman now. Lo salah sendiri kenapa lo manggil gue jadi dosen lo, dosen IT. Nah, ini lo, Iqmal. Nah, lo harus berempat tulisannya bagus nih. Pendidikan demokrasi bukan hanya sekedar pendidikan. Demokrasi bukan hanya sekedar nama, gitu loh. Tapi demokrasi yang perlu dia pahami adalah tidak ada yang namanya perbedaan. Persoalan kurang sempurna, kurang bagus, jangan menjadi itu kontra. Nah, kontra akhirnya apa? Yang pro dengan yang tidak pro. Ya, yang satu independen boleh, yang satu tidak. Nah, kalau yang lawannya gitu lah. Kalau di luar negeri kan kayak model gitu ya. Tidak berpihak. Nah, kalau tidak berpihak apa namanya tuh, Jafar? Kontra Pak. Enggak, selain kontra. Apaan? Nah, coba selain kontra. Boleh dicari Google, lo kan orang-orang IT. Aska,
Selain kontra kan ada tuh partainya gue enggak nih, jadi bikin blok baru gitu loh, yang suka mengkanter apa namanya kontra, yang suka bersinggungan gitu loh. Pokoknya gue nggak setuju deh gitu. Apa namanya? Apa Jabar? Menentang, Pak. Netral ya, Iya. Pak? Hah? Netral ya? Bukan netral. Netral yang tadi independen. Kan ada pro ada kontra, Pak. Iya, yang tidak pro gitu loh. Dia bikin aliran kan. Iya, jadi kontra gitu. Jadi kontra apa ya, Aska? Nah, itu harus dibuang habis-habis itu. Iya kan? Kita satu guru, satu ilmu kan gitu kan. Satu guru, satu ilmu, numpang gitu. Permisi, gue mau lewat gitu kan. Harusnya kan bersama kan. Nah, tapi tidak. Dia memisahkan diri. Apa ya? Ya, anggaplah teka-teki silang. Individu ya, Pak? Hah? Individu boleh, sejenis individu. Ayo, Memisahkan diri. pisahkan diri. Memerdekakan diri. Iya, memisahkan. Pokoknya setiap omongan dia kita kantor gitu. Oh, dia ngomong A, kita kantor B gitu loh. Dia ngomong B, kita kantor A. Gitu. Apa namanya? Itu persamaan kata, Pak, dari kontra. Iya, persamaan kata kontra. Banyak, Pak, ada menentang, Iya, oke, menentang. Coba. menandingi. Iya, menandingi. Ya, menandingi. Bahasa lain menandingi apa? Iya, bahasanya kalau Giran lagi bentrok itu keluar itu. Melawan, Pak, melawan. Melawan, ya, bahasa lain melawan. Nantangin, Pak. Nantangin, ya itu bener. Kautsar. Apa lagi Kautsar? Lo bantu, Sar, temen lo ini nih. Aduh, iya, pusing, Pak. Bentar, Pak. Oh, apa? Pokoknya selain independen aja. Pokoknya bertentangan aja. Yang sering tuh di Amerika tuh, keluar kata-kata itu. Membangkang. Iya, apa? Silakan Bukan. membangkang. Silakan, pokoknya bahasa lainnya biar lebih simpel, sederhana gitu loh. Dia memisahkan diri aja buahnya. Ini, Pak, oposisi, Pak. Nah, pinter lo. Susah bener lo ngomong. Aduh, anak muda lo. Naga, Japar. Oh. Oposisi. Lagi gayanya kayak orang tua lo, anak muda, oposisi. Nah. Jadi, demokrasi nggak bisa begitu. Ya, misalnya nih Askar nih berempat nih. Kausar nih kita anggap nih berempat nih ya. Dia lagi pemilihan ini apa ketua BEM. Bikin program gini gitu. Ya akhirnya apa yang tidak suka misalnya yang kepilih nih yang lagi kalem nih. Iqmal kepilih kan. Nah yang bertiga nih bukor-kor nih oposisi nih gitu loh. Jabar nih saya lo oposisi. Dan nggak boleh begitu. Kan judulnya ada periode. Nah periode itulah makanya kita dukung sama-sama gitu. Kan pemilihan. Nah waktu pemilihan itu kita harus menghargai keputusan. Nah tadi harusnya benar itu ketok palu 15 pertama, ketok palu kedua 10 berjalan maksudnya ya. 15 pertama itu 15 benar-benar konsisten gitu loh. Ada masa reses gitu loh. Ketok nih enggak, tok. Waduh, kayak tukang bakso. Bener nggak Jabar? Tok gitu, nggak bisa begitu. Kayak tukang didok-dok. Ya nggak? Jadi ada aturannya. Sepakat, harus sabar. Habis gitu dipaksa, setuju, nggak boleh begitu. Itu akan bikin rusuh nanti. Ketok palu yang kedua, itu aturan main itu. Makanya saya bilang kalau lagi mimpin sidang, saya bilang Anda harus paham dulu ya. Nah, jangan sampai Anda salah paham. 15 pertama, 10 pertama, itu udah peraturan dunia tuh. 10 pertama, terus 5 menit yang ketiga. Nah, bukan yang menit ketiga itu langsung ketok palunya 3 kali, nggak boleh. Setelah 5 menit yang berjalan di ketok palu ketiga, baru nanti keputusannya. Ya oke, saya putuskan dengan ini, saya nyatakan 1, 2, 3. Gitu. Kalau dihitung jumlahnya 15 tambah 10, 25. Tambah 5, berarti 30.
Masa 30 menit aja nggak bisa sabar? Nggak, Jafar? Harus sabar, nggak? Sabar, Kausar, bener nggak Kausar? Lu kan penonton nih grup yang keempat nih. Gitu, jadi nggak boleh. Nah, jadi oposisi. Nah, itu yang tadi ya, yang harus apa tadi? Yang pernyataan kedua tadi, yang gue bilang warna-warni apa tadi? Yang lo ngomong Jafar? Woi, Ini Pak, apa? Aduh, Pak, bentar-bentar. nah itu loh. Martabat, Pak, martabat. Martabat, Pak, martabat. Martabat, gitu. Pertanyaannya cuma sederhana loh. Enggak. Kan pertama kompetitif. Ya, inget tuh ya. Martabat. Kan, lo tulis itu. Berarti banyak itu tulisannya. Ini enggak, dari dulu 2, terus gue belum lihat yang baru-barunya itu tulisannya. Martabat. Ini dari kesimpulannya nih, kesimpulan dari tulisan lo. Nah, yang ketiga. Nah, halaman terakhir lo ngomong apa? Ismail. Tuh, lo berebut itu tuh berempat tuh. Halaman terakhir lo ngomong apa? Ya kan? Jadi kalau kuliah jangan serius, ngapain lu serius, lu nggak dapet apa-apa. Nah ternyata lu sendiri aja ngomong aja nggak tahu. Yang pertama, ya kan, kompetitif. Yang kedua, martabat tuh, udah senyum tuh Jafar tuh. Di dalam martabat itu nggak boleh apa tadi, oposisi. Jangan lupa ya, di dalam bermartabat, ya, jangan arogansi. Nah itu isinya adalah jangan oposisi. Nah yang kompetitif kita harus mampu bersaing. Nah, kalau mampu bersaing apa? Harus membuat power kan? Harus memiliki kekuatan ya. Kalau ini belajar S1, S2, S3 gitu loh. Ini enggak, udah sampai S3 malah bikin teori yang enggak. Ya kan? S2 bikin teori yang enggak. S1 bikin teori yang enggak. Jangan sampai begitu. Nah, di Filipina ya, di Filipina kebetulan atas pendidikannya seorang wanita itu temennya ini angkatan profesor kita ini, rektor kita ya, Pak Komar. Dia bilang kebetulan dia atase Filipina dan Pulau Palau, kata dia gitu. Di sana mereka dia bisa berkompetitif sehingga kalau orang-orang dia di Timur Tengah itu kepake SDM-nya, jadi kepake. Karena apa? Dia berkompetitif. Nah, waktu kompetitif dia harus berkarakter, dia harus punya power. Nah, kalau nggak punya power ya susah. Gitu. Ya, itu nomor 2 adalah untuk mengisi yang tadi, martabat ya, jangan sampai ada oposisi, berantem, malu kan di mata dunia kan, berantem. Nah, yang terakhir atau Iqmal, tulisan kamu apaan itu? Sebelum terima kasih apa? Yang pertama tadi, Pak. Gue nggak mau tahu lu ngomong apa tulisannya. Apaan? Yang mana, Pak, maksudnya, Pak? Nggak tahu, lo nulis. Ini nggak Aska. Apaan, Kak? Lo bantu tuh si Iqmal tuh. Kan lo presentasi tadi berempat. Jafar, apaan yang terakhir lo tulis? Yang terakhir itu tentang demokrasi Demokrasi, Pancasila, Pak. Nah, demokrasi Pancasila. Iya, Pak. Tentang sistem pemerintahan yang dari rakyat oleh rakyat. Dari rakyat Oleh rakyat dan oleh rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat, Pak. Bukan Nah, pemerintah, Pak. juga ya, kata sakti tuh Iqmal. Kalau yang nulis ya kan. Iya, Pak. Yang terakhir nih, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, yang ada di sini gimana? Gak ada. Tergantung pemimpinnya. Ya kan, nggak boleh main gusur aja, nggak boleh. Yang salah siapa? Ya pemerintah setempat, RT-nya lah, gitu loh. Giran lagi, misalnya bazar itu, gang ini ditutup, minta tempelan kan, tempelan itu artinya uang jago gitu kan, namanya tempelan. Nah, lu bayar lo pajak lo per tempat 10.000 gitu Sar. Nah nggak boleh.
Jadi nggak bolehnya dalam arti kata gini, oke itu uang keamanan. Giran ada dishub, digusur kan, lari itu semuanya tuh. Saya nggak tahu, tiba-tiba aja dibikin pasar gelap begitu kan. Enggak, Jafar. Lari giran ada dishub. Nah, mobil-mobil ditarikin kan kurang ajar tuh. Berarti nggak ada kerjasama dia. Harusnya ada kerjasama. Nah, bagaimana cara yang kerjasama? Ini orang rakyat kecil, dia lagi dagang, bersyukur dia dagang ketimbang dia merampok. Bener nggak, Aska? Nah, itu Departemen Sosial harus bantu. Ini enggak, Sudinnya lari. Sudin Densosnya kurang ajar kan, dia bikin acara ditinggal gitu lari. Ini bener kenyataan loh, serius loh. Saya nggak nyebutin nih di daerah mana. Saya ngeliat persis, mata saya ngeliat. Itu acara. Kesian itu loh. Di Garuk, tuh nggak, di Garuk itu diangkutin itu. Yang pedagang kaki lima tadi. Wah, tuh orang nggak punya moral tuh. Udah tahu itu mereka itu lagi dagang, anaknya nangis-nangis di rumah, bininya nangis-nangis di rumah kan. Itu yang dagang bapak-bapak, yang ibu-ibu lagi dagang itu, suaminya lagi misalnya waktu itu lagi zamannya narik beca ya, digaruk. Waduh, itu keterlaluan itu. Bener nggak, Kak? Nah, bagaimana caranya? Ya beri perlindungan gitu loh. Perlindungannya gimana? Pakai aturan. Jangan lupa ya, gitu loh. Jam segini sampai jam segini. Bener nggak, Alamsa? Nah, selanjutnya rapikan kalau sudah selesai dagang. Gitu loh, jangan ambur-amburadul gitu loh, kayak model pasar nggak jelas gitu loh. Nah, akhirnya terjadi apa? Ya, kericuhan, kerusuhan, sampah kotor di mana-mana, itu nggak bisa tuh. Jadi menurut demokrasi Pancasila bukan begitu. Jalan setapak jadi milik dia. Kesian kan orang mau jalan. Nah, itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada semena-mena di antara mereka-mereka. Jadi apa? Demokrasi Pancasila dari rakyat, oleh rakyat. Ya. Nah, yang mendirikan negara ini kan siapa? Mau pemimpin kagak? Setelah ada baru ada pemimpin. Jadi pemimpin itu kemudian. Jafar, benar nggak Jafar? Par. Bentar, Pak. Mau ada pemimpin kagak ada. Dari rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, setelah lo jadi, ya kan? Nah, presiden-presiden yang ada memang langsung duduk di istana. Iqmal, kagak kan? Dia pernah sekolah, pernah susah, nah, harusnya mikir. Nah, Pak RT begitu juga. Dia pernah sekolah. Lo sekarang jadi Pak RT. Lo atur itu loh warganya. Bener nggak, Mal? Kausar? Bener, Pak. Nah, senyum lo, gue seneng dah si Kausar udah senyum dah. Nah, Pak. yang dibahas dia itu ada 3. Nah, yang terakhir demokrasi Pancasila. Intinya itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jangan semena-mena gitu loh, ya kan? Nah, itu cerita daripada demokrasi. Itu ulasan saya loh, Enggan. Nah, tadi ada yang mau nanya, silakan. Ada yang sesama teman kita ini. Iya, Bapak. Mungkin si Dino mau nanya ini nih, mau nanya sama Aska. Dino, lu mau nanya? Dino. Iya, Pak. Iya, lo nanya, lo kesian lo, dia udah tampil itu. Ternyata gue tungguin. Silakan, Mas. Mungkin kan kesian. Gimana, Pak? Laku dagangannya kan. Itu komentar karena Enggan minta komentar. Gue bilang silakan yang lain, gue tunggu-tunggu belum ada. Ya udah gue ngomong gitu. Apa yang dipresentasikan, kadang-kadang gini loh, Gan. Orang presentasi, tapi yang mempresentasikannya itu dia nggak ngerti, Gan. Iya, Pak. Komentar. Tapi alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Bagus nggak, Gan? Bagus dong, Pak. Kan STI, Pak. Nah, iya, STI. Iya. Dino, nanya Dino, kesian loh. Masa nggak laku barang dagangannya? Hei, Dino. Din, nanya dong. Maaf, Pak, belum ada pertanyaan ya, Pak. Kausar, lo nanya tuh Kausar. Sar, ya ditidur lagi deh. Lo nanya dong, kesian. Tanya apaan? Itu terserah lo. Ya, gue aja tadi ketahuan 3. Aduh, pengen nanya apaan ini? Itu terserah lo. Lo tanya misalnya Askan gitu loh. Lo tadi mempresentasikan apa gitu. Kan bisa nanya kayak gitu. Bingung. Oke, dia bingung dia. Adam.
Si Adam Iya, Pak. tidur dia. Lu nanya dong, Dam. Izin dulu dong. Nanya kan. Itu serah lo. Lu tadi dengerin, gua aja dengerin. Oke, Adit. Dit, Hadir Pak. ya lu nanya dong, Dit. Lu kesian. Lu masa nggak ada yang ditanya? Nanya. Ya gua aja denger. Ada 3 kesimpulan. Nah lu apa? Dit. Tadi joinnya telat sih Pak. Oh, nggak apa-apa. Yang terakhirnya apa lo? Yang terakhir tadi pas Bapak lagi nanya-nanya ini, yang martabat itu. Oh gitu, oke. Iya. Ahmad Azuadin Gofur. Mat. Ya, dia tidur si Ahmad nih. Alia Putri. Alia. Ya, dia tidur lagi. Ananda. Ananda. Iya, Pak. Dia nanya apa, Kenda? Kesian udah temen lo tempat nggak nanya. Nanya apa, Pak? Dah, lu nggak nyimak, nak. Nanyanya kenapa demokrasi itu penting dipelajari di perguruan tinggi. Nah, itu tuh. Gitu aja, Pak. Oke, makasih. Oh, dagangan lu udah laku tuh berempat. Nanya tuh. Bapak izin, Bapak. Tadi karena mulainya agak cepat ya Pak, jadi agak waktunya tinggal sedikit Habis. lagi Pak. Berapa menit? Kurang lebih 5 menit lagi Bapak. Oh, 5 menit lagi. Ya Iya. udah, jawabnya di WA ya. Cepatnya. Iya, Jadi Pak. pertanyaan si Ananda gitu. Enggan, lo simpulin kan? Iya, Pak. Oke, siap Bapak. Iya Pak. Ditutup aja Pak, apa bagaimana? Iya, lo simpul dulu sedikit. Kesian masa nggak laku. Oke, boleh di kelompok 4. Tutup. Kelompok 8 didiskusin dulu, biar langsung di sini aja. Kalau itu. Soalnya tadi kan saya ngirim linknya agak cepet Pak, jadi Oh, nggak apa-apa. Udah tutup sekarang. Oh iya Pak. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan terima kasih juga kepada Pak Jengki telah hadir untuk pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan akan datang kita akan jimit lagi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah hadir Bapak. Sama-sama.